Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel Papi Kembar Auto, khusus perbaikan mesin dan otomotif. Oke sahabatku semua, apa kabar hari ini? Semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Nah, oke teman-teman, video kali ini Papi mau sharing lagi ya. Ini khusus sahabat Papi yang minta jelaskan untuk kendaraan unit Dina ataupun Hino ya. Ini keluhan yang beliau keluhkan untuk bagian pompa olinya itu banyak yang baret atau rusak, dan kemudian untuk bagian olinya ini agak telat-telat naiknya. Nah oke teman-teman, jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dukung terus channelnya Papi Kembar Auto dengan cara tekan tombol subscribe dan like. Mudah-mudahan info yang Papi Kembar bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi untuk unitnya ini Toyota Dina 130 HT ya. Jadi untuk unitnya sedang dibongkar mesin. Nah ini kebetulan ada bongkaran dan Papi akan jelaskan bagaimana cara kerjanya pompa oli dan bagaimanakah solusinya apabila pompa olinya rusak ya. Oke, kita lanjut, kita cek dulu untuk bagian-bagian mesinnya. Nah ini dia teman-teman ya, ini untuk bagian transmisi dan ini untuk bagian-bagian yang di mesinnya sudah dipretelin atau sudah dibongkar untuk bagian mesinnya ya. Nah, jadi untuk unitnya Toyota Dina 130 HT. Di sini untuk pompa oli ya. Untuk pompa oli pada Toyota Dina maupun Hino itu untuk bagian pompa olinya itu tidak terpisah dari blok ya, melainkan duduk di bagian blok. Nah ini untuk mobilnya sedang proses ya, proses perbaikan dan estimasi penggantian pada bagian spare partnya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya, kita lihat untuk di bagian bloknya. Nah ini dia teman-teman ya, jadi untuk bloknya ini seperti ini. Nah dan kemudian untuk bagian pompa olinya dia terletak di bagian blok mesin. Nah untuk bagian pompa olinya ini terletak di bagian blok mesin ya. Nah kelemahannya di sini ya teman-teman ya. Jadi untuk unit Toyota Dina dan Hino ini pompa olinya langsung berada di bagian blok, tidak terpisah seperti kantor ya. Apabila rusak untuk bagian pompa olinya, itu hanya diganti untuk bagian pompa olinya. Nah, dan di sini Papi akan jelaskan kenapa sih untuk bagian mobil Toyota Dina maupun Hino ini kalau sudah rusak untuk bagian pompa olinya, ini sulit sekali naik untuk bagian olinya. Nah untuk penyebab dari oli yang sulit naik ya, yang sulit naik atau telat naik olinya, ini disebabkan dinding pada bagian pompa olinya yang bermasalah ya. Biasanya untuk dinding di dudukan kir ini sudah terjadi baret ya, sudah terjadi baret. Kemudian untuk baretnya ini sudah dalam-dalam semua untuk bagian kiri dan kanan, karena untuk bagian pompa oli ini ada dua bagian ya, ada dua rumahan. Jadi rumahannya ada di kiri dan di kanan ya. Nah, jadi kalau sudah rusak atau baret, jelas untuk oli tidak akan mampu disedot oleh bagian pompa olinya ya, karena untuk penyedotan oli ini untuk bagian bawah ini sangat jauh ya. Jadi untuk bagian bawah ini sangat jauh teman-teman. Nah di sini untuk dudukan oil screen ya, dudukan oil screen
dia olinya di bawah, dan kemudian bagaimanakah pompa ini harus bisa menyedot untuk bagian oli yang dari karter. Nah, apabila dia gearnya masih bagus seperti ini, kemudian untuk dindingnya masih halus mulus ya, jadi untuk kepakumannya ini sangat besar ya, kepakumannya sangat besar sehingga untuk oli itu mudah disedot dan dihisap oleh pompa oli. Nah, apabila dia banyak garis-garisnya, kemudian untuk bagian gearnya sudah banyak yang berlubang atau cacat ya, ini ya kemungkinan besar untuk sedotannya atau hisapannya dari pompa oli ini akan berkurang. Jadi istilahnya kurang nyedot ya, jadi untuk bagian pelumasannya ini agak terlambat seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk masalahnya bisa juga di bagian filter olinya yang buntu untuk telat naik, kemudian untuk bagian pompa olinya juga yang bermasalah. Nah, untuk sahabat papi mengeluhkan ya, untuk bagian ininya cacat bergaris-garis ya. Ini bagaimanakah solusinya? Nah, papi sarankan ya, jadi kalau emang dia seperti itu, apabila ada bengkel bubut yang sanggup atau bisa menerima dan bisa membubut kembali ini ditambah daging biasanya ya, tambah daging atau dilas kuningan, kemudian dibubut lagi dan diratakan lagi untuk posisi pada gear pompa olinya. Kalau memang tidak bisa untuk di bagian bengkel bubutnya, ya mau nggak mau untuk bagian blok ini harus diganti ya teman-teman ya, harus diganti karena untuk pompa oli ini sangat penting sekali untuk menjaga ketahanan di bagian-bagian mesin yang bergesekan, karena semakin lemah pompa oli maka untuk bagian seperti metal dan yang bergesekan dengan besi ini tidak akan awet. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk unitnya Hino dan Toyota Dina ini hampir sama ya. Untuk bagian pompa olinya itu berada di bagian blok sebelah depan ya. Jadi itu menurut papi dan penjelasan papi, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan dimengerti, dan apabila ada kekurangannya papi mohon maaf ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah dukung Papi Kembar channel. Mudah-mudahan channel Papi Kembar ini tambah berkembang dan tambah semangat lagi untuk berbagi di masalah-masalah dan penyakit di mobil. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bosku.